Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengkaji kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema jenazah. Pada bagian pertama akan kita mulai apa saja yang wajib bagi mayit. Faslun alladzi yalzamu lil mayyiti, yang wajib bagi mayit itu arba'u khisal, 4 keadaan. Yang pertama, ghusluhu, memandikan mayit. Memandikannya seperti apa sudah kita pernah bahas pada kesempatan sebelumnya tentang mandi besar. Mayit itu wajib, orang mati itu wajib mandi besar. Yang kedua, watakfinuhu, dan mengkafaninya. Yang ketiga, wassalatu alaihi, dan mensolatinya. Yang keempat, wadafnuhu, dan menguburnya. Jadi mayit punya hak. Jadi orang-orang yang menemukan mayit itu harus melakukan 4 hal tadi. Seperti apakah minimalnya memandikan mayit? Faslun aqallul ghusli, minimalnya memandikan mayit itu takmimu badanihi bil ma', meratakan air di tubuh mayit. Wa akmaluhu, dan sempurnanya ayyaghsila, dimandikan sau'ataihi, membersihkan tubul dan kuburnya. Sau'ati itu 2 jalan keluar, depan dan belakang itu harus dibersihkan. Wa ayyuzila al-qadara min anfihi, dan menghilangkan kotoran-kotoran di hidungnya. Wa ayyuwadi'ahu, dan mewudui mayit atau jenazah. Wa ayyadluka bisidri, dan dengan memijat-mijat gitu ya, dengan memijat-mijat atau menggosokkan daun sidr, daun bidara waktu itu. Kalau sekarang mungkin dengan sabun, memberikan sabun lah, menyabuni biar bersih dan tidak berbau. Wa ay yasubba bil ma'i alaihi salasan, dan disiram dengan air 3 kali. Itu adalah minimalnya seperti itu. Jadi dibersihkan jalan keluar depan dan belakang, dibersihkan kotoran hidungnya, diwudui, setelah itu kemudian disabun atau digosok biar bersih. Yang terakhir disiram dengan 3 kali siraman minimalnya.
Lalu bagaimana tentang kafan? Di sini dijelaskan faslun aqallul kafani, minimalnya kafan itu saubun ya ummuhu. Minimalnya kafan adalah satu pakaian yang mencukupi, yang mencakupnya. Wa akmaluhu lirrajuli salasu lafaif, dan sempurnanya bagi seorang laki-laki itu 3 lapisan. Walil mar'ati komisun, dan bagi perempuan 1 baju kurung. Wa khimarun, dan 1 khimar atau jilbab atau kerudung yang besar. Wa izarun, dan sarung. Walifafatani, dan 2 lipatan, 2 lapisan. Itu adalah minimalnya kafan. Lalu bagaimana aturan penguburan? Minimalnya bagaimana? Ada pembahasan, namun sebelum itu ada pembahasan tentang rukun sholat jenazah. Faslun arkanus sholatil janazati sab'atun. Rukun sholat jenazah itu ada 7. Al-awalu, yang pertama an-niyatun, niat. Yang pertama niat sholat jenazah. Wasani, yang kedua arba'u takbiratin, 4 kali takbir. Yang ketiga al-qiyamu 'alal qadir, sholatnya dalam keadaan berdiri. Jadi bukan mayitnya yang berdiri, sholatnya dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Yang keempat ar-rabi'u qiraatul Fatihah, membaca Fatihah termasuk rukun dalam sholat jenazah. Al-khamisu, yang kelima as-sholatu 'alan nabi ba'das tsaniyah, membaca sholawat Nabi setelah takbir yang kedua. Jadi setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir yang kedua membaca sholawat. Lalu apa setelah takbir yang ketiga? Setelah takbir yang ketiga adalah ad-du'a ulil mayyit, membaca doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, dan sebagainya. Rukun yang ketujuh assalam, salam setelah takbir yang keempat, salam. Itu rukunnya. Jadi setidaknya harus mencakup dari rukun-rukun itu ketika melakukan sholat jenazah. Lalu bagaimana aturan menguburnya? Di sini disebutkan faslun aqallud dafni, minimalnya penguburan. Khufratun, 1 galian. Taktumu, yang menyimpan apa? Menyimpan raihatahu, menyimpan baunya jenazah. Watah rusu, dan menjaga jenazah tersebut. Minas syibai, dari binatang buas. Jadi harus agak dalam, minimalnya binatang buas itu tidak bisa menggali itu hingga memakan bangkainya. Wa akmalu, dan sempurnanya penguburan qomatun,
satu dirian atau sedalam orang berdiri. Wabastotun, dan satu pengawe, kalau bahasa ini satu lambian, jadi satu sak dedek sak pengawe kalau bahasa ininya, jadi satu berdirian sama pelambaiannya, kira-kira segitu. Wa yudau, dan ditaruh, apa yang ditaruh, khadduhu, pipinya, alat turapi, di atas tanah. Jadi kalau jenazah itu kalau dimakamkan, pipinya nanti kan dibuka, itunya ini ditempelkan di tanah. Wa taujihuhu, dan menghadapkan si mayit itu ilal kiblati, menghadap kiblat. Jadi yang ditempelkan otomatis pipi kanan. Kalau kita menghadap kiblat, ya ini seperti ini, seperti orang sholat dalam keadaan tidur, dalam keadaan tiduran. Itu adalah minimalnya penguburan mayit. Pembahasan selanjutnya, hal-hal tentang pembongkaran kuburan. Bolehkah kuburan itu dibongkar? Maka dalam pasal ini disebutkan yambasul mayit li arba'i khisal, boleh membongkar kuburan dalam 4 keadaan. Dalam keadaan apa? Yang pertama, lil ghusli idza lam yataghayyar, untuk dimandikan ketika kondisi mayit itu belum berubah, masih dalam keadaan yang bisa dimandikan. Nah, misalnya karena belum dimandikan. Yang kedua, wali taujihihi ilal kiblah, dan untuk dihadapkan ke kiblat. Jika sebelumnya nguburnya enggak dihadapkan kiblat, boleh dibongkar. Yang ketiga, walil mali idza dufina ma'ahu, barangkali dia bawa harta ketika dikubur, boleh dibongkar kuburnya untuk diambil hartanya. Yang keempat, walil mar'ati idza dufina janinuha, dan bagi jenazah perempuan yang dikubur juga janinnya bersamanya, wa amkanat hayatuhu, sedangkan janin itu dimungkinkan masih hidup. Jadi kalau ada perempuan meninggal dan dia mengandung, sementara diduga kandungannya masih hidup, maka boleh dibongkar ketika sudah dikubur. Itu adalah 4 kondisi di mana yumbasul mayyitu, mayit atau kuburan bisa dibongkar. Selanjutnya kita membahas tentang hukum minta tolong dalam bersuci. Itu ada 4 hukumnya. Yang pertama, mubah. Mubah apa? Misalnya dalam hal-hal yang minta tolong ketika wudu atau ketika mandi. Yang kedua, khilaful aula, berbeda dengan atau menyeberang dari yang lebih utama. Yang ketiga, makruhatun makruh.
Yang keempat, wajibatun wajib. Minta tolong dalam hal wudu atau mandi, minta tolong dalam bersuci ini ada 4 hukum yang mendasar sesuai dengan keperluannya. Misalnya fal mubahatu, maka dihukumi mubah ketika takribul ma, untuk mendekatkan air. Misalkan minta tolong bawain air, saya mau wudu misalnya, seperti itu boleh. Wa khilaful aula, dan khilaful aula sobbul ma'i ala nahwil mutawaddi. Jadi kita wudu tapi minta tolong dong airnya dipancurin ke saya mau wudu, itu khilaful aula. Yang aula bagaimana, ya sudah wudu sendiri. Wal makruhatu, dan makruh minta tolong itu ketika liman yaghsilu a'dha'uhu, yaitu ketika orang membasuh bagian tubuhnya. Wal wajibatu, dan hukumnya wajib minta tolong lil maridi, bagi orang yang sakit, indal azi, ketika dia tidak mampu. Kalau dia tidak mau melakukan sendiri, maka wajib minta tolong itu. Jadi di sini hukum minta tolong dalam bersuci itu tergantung kondisi orang yang minta tolong. Jadi hukum bisa berubah sesuai dengan ilatnya. Itu yang dapat kita kaji dari hal-hal tentang jenazah. Selanjutnya kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan yang lain pada kesempatan berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.